Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Saya kecewa sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu ikut baju saya. Sama ya wajahnya. Oke. Baik. Sehat semua ya, Bu ya. Kemarin kita ngaji ya, enggak ada libur ya. Oke, ini kajian terakhir kita sebelum datang bulan Ramadan. Baik, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya lihat dari batasan kemarin, kita belum membahas tentang apa saja hal yang perlu diketahui menjelang datangnya bulan Ramadan. Maka kita akan membahas terkait dengan persiapan menyambut Ramadan dan apa saja hal-hal yang perlu diketahui ketika kita berada di dalam Ramadan. Saya random aja, saya ambil yang penting aja karena ilmu lain tentang Ramadan bisa didapatkan dengan ustadz dan guru-guru lain. Saya hanya menyampaikan apa yang jarang disampaikan saja. Cocok? Kita mulai daripada doa masuk Ramadan. Kemarin sudah ada doa Allahumma barik lana kan fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nanti doa di akhir aja lah, pusing nanti kepala. Oke ya, nanti kita akan masuk doa detik-detik masuk Ramadan. Di antaranya doanya adalah Allahumma sallimli ila Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ya, kemudian wasallimni Ramadan, dan datangkan Ramadan kepadaku dan terimalah semua amalku di dalam Ramadan. Nanti di akhir aja, tapi hari ini saya akan membahas tentang apa-apa saja hal yang perlu diperhatikan terkait dengan bab kita memasuki atau amal di dalam Ramadan. Cocok ya? Nah, saya mulai yang pertama. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ibu ada ibu-ibu tim tarawih di masjid atau di rumah nih? Di rumah, kadang di masjid, kadang di rumah, kadang di masjid. Oke. Menjadi dekat rumah ya. Baik, gini ya. Selalu ada yang nanya sama saya bahwa apa hukum wanita itu ke masjid? Mana lebih baik wanita itu sholat di rumah atau di masjid? Di rumah ya. Oke, jadi begini. Di rumah malas. Lebih oke ke masjid. Oke, baik. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Memang ada dalil secara tekstual yang mengatakan lebih baik perempuan itu sholat di dalam rumahnya, lebih baik fi hujroti dalam kamarnya, lebih baik fil mihrab dalam kamarnya yang kecil. Jadi kalau ada wanita itu dia lebih baik sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih dalam kamarnya yang kecil. Jadi kalau ada perempuan itu lebih baik sholatnya itu nyerondok dalam kamar. Dalilnya ada dong. Tapi untuk memahami sebuah hukum tidak bisa menggunakan satu dalil aja. Harus dilihat apa sebab turunnya hadis ini. Ternyata sebab turunnya hadis ini adalah saat waktu itu perempuan dalam situasi yang tidak aman. Saat situasi yang aman, Sayyidatina Aisyah pun pergi ke masjid dan diimami bersama baginda Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua ada kaidah usul fiqh yang bunyinya begini. Taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya sebuah hukum berubah kalau keadaan
berubah. Dulu tidak aman, perempuan dianjurkan sholatnya sembunyi. Sekarang situasi aman, maka perempuan boleh saja ke masjid. Dalil yang lain yang menguatkan idza sta'zana nisa'akum fil lail ila masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Maka kumpulan dari hadis ini menyetujui bahwa perempuan tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Artinya boleh ke masjid dengan syarat tidak tabaruj, tidak berlebih-lebihan, dan gak ada mantan di masjid. Jadi kalau ibu tabaruj, berdandan berlebihan, cie pula. Berdandan berlebihan, nah itu yang tidak boleh. Cuman pertanyaannya kan gak itu Ustazah. Pertanyaannya mana lebih baik Ustazah? Di rumah atau di masjid? Maka yang menjadi teksnya bukan soal di mana tempat sholatnya, tapi di mana berjemaah atau tidaknya. Di rumah berjemaah bagus, di masjid berjemaah bagus. Di rumah berjemaah, di masjid sendiri juga gak bagus. Di masjid berjemaah, di rumah sendiri lebih bagus di masjid. Paham? Karena yang menyebabkan pahala 27 derajat dalam sholatnya wanita dan laki-laki itu bukan di masjidnya tapi berjemaahnya. Oke? Maka ibu kalau punya anak perempuan di rumah sholat berjemaah aja sama anaknya taraweh. Kalau ada anak laki-laki di rumah, kalau dia sudah balik dia jadi imam dan ibu jadi makmumnya. Yang penting dia sudah balik. Anak wajib sholat usia 7 tahun tapi boleh jadi imam di usia balik berakal. Tapi usia 7 tahun dia udah wajib sholat, jadi imam belum boleh. Jadi kalau ibu mau di rumah boleh, tapi kalau bisa berjemaah. Supaya dapat 27 derajat. Lah emangnya kalau sendiri boleh? Boleh juga sih, nggak ada masalah. Sholat taraweh di rumah sendiri tidak ada masalah. Taraweh itu terpapar dari habis isya sampai azan subuh dan boleh dikasih jeda. Minimal 8 rakaat, maksimal 20 rakaat. Bukan maksimal. 8 dan 20 rakaat. Hanya 2 itu saja. 8 dan 20 rakaat. Jadi caranya per 2-2 aja. Boleh nggak 4 rakaat 1 kali salam? Bagusnya 2-2. Karena dalil qiyamul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Terpapar waktunya dari habis isya sampai azan subuh kalau mau di rumah. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Ayat pendeknya bebas. Mau saya kasih ayat pendek yang panjang pun ibu nggak bakal baca, nggak yakin saya. Wajah kul-kul semua. Hai, Ustazah dari awal sampai akhir kul a'udzubillahi nas boleh nggak? Boleh. Tapi ganti-ganti lah sedikit bu. Ganti-ganti dengan ayat kursi, ya kan? Dengan Rabbana atina fid dunya, kan? Oke, gitu ya. Diganti dengan Al-Kausar, ganti-ganti sedikit. Tapi kalaupun ayat pendeknya itu aja nggak apa-apa. Kalaupun nggak baca ayat pendek juga nggak apa-apa. Tapi kan nggak worth it gitu loh. Bagusnya dibaca aja, dia cuma sebentar pahalanya lebih besar. Apakah setiap rakaat pertama itu dianjurkan baca iftitah? Iya, sangat dianjurkan baca iftitah. Iftitah itu kalau bisa jangan di skip. Karena iftitah itu adalah sunnah mu'akad. Dia bukan sunnah biasa. Dia sunnah mu'akad. Ayat pendek sunnah biasa. Iftitah sunnah mu'akad, sunnah mendekati wajib. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Maaf, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabi sholat. Hai kawan, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila? Apa kata Ibnu Umar? Saya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Futihat abwabus samawat, terbuka pintu langit saat kau baca iftitah. Maka status hukum iftitah itu sunnah mu'akad. Sementara ayat pendek sunnah biasa. Boleh nggak sih sholat nggak baca iftitah? Sah. Boleh nggak sih sholat nggak baca ayat pendek? Sah. Tapi kalau bisa dibaca karena dia cuma nggak sampai 5 menit tapi pahalanya lebih besar. Saya kecepatan? Enggak ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia boleh dipecah ini. Misalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu ibu gendong anak dulu. Lalu 2 rakaat lagi. Lalu ibu makan dulu. 2 rakaat lagi. Itu boleh. Atau misalnya sholat taraweh, antara taraweh dengan saat taraweh lain, ibu baca dulu 30 juz misalnya. Ya, misalnya taraweh 4 rakaat. Terus ngaji dulu 1 juz, lalu taraweh lagi 4 rakaat lagi. Boleh, nggak masalah. Clear sampai sini? Paham sampai sini? Oke, jadi boleh di rumah, boleh di masjid. Itu status hukum wanita pergi ke masjid. Yang kedua, bagi yang ke masjid perhatikan ini penting. Ibu kan sholat isyanya di masjid, betul? Setelah isya kan ada ceramah ustadz, betul? Habis itu ibu taraweh, betul? Setelah itu ibu witir, ya kan? Jangan lupa ba'diyah isya, bu. Ba'diyah isya lebih besar pahalanya dibanding taraweh, bu.
Oh jelas Bu. Banyak orang habis sholat isya nggak dengerin ustaz. Lalu kemudian dia taraweh. Salah. Ba'diyah isya sunnah muakkad, taraweh sunnah biasa. Jadi jangan tinggalkan ba'diyah isya. Kalau ibu harus milih salah satu, lebih baik ibu nggak taraweh tapi ibu ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya sunnah muakkad, taraweh hukumnya sunnah ghair muakkad. Oke? Tercengang-cengang. Gila-gila ya. Nah, kita lanjut sedikit. Kan sesuai janji saya kita ambil yang penting-penting aja. Misalnya ibu nggak enak badan gitu, demam gitu. Banyak jemaah nggak enak badan, dia sholat isya, ba'diyah isya, dia taraweh tapi dia nggak witir. Nggak usah lah witir, nggak enak badan, betul? Kebalik Bu, lebih bagus ibu nggak taraweh tapi ibu tetap witir. Karena witir sunnah muakkad, taraweh sunnah ghairu muakkad. Rasulullah itu pernah nih. Rasulullah itu pernah tinggalkan taraweh tapi tidak tinggal witir. Rasulullah itu pernah tinggalkan tahajud tapi tidak tinggal witir. Jadi kalau bisa ibu jangan pernah tinggalkan witir. Beda taraweh dengan witir. Taraweh itu sholat dalam Ramadan. Witir itu dalam dan luar Ramadan. Oke? Witir itu penting. Hukumnya sunnah muakkad. Waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Sholat isya, ba'diyah isya, witir. Boleh. Tengah malam tahajud, mau kalau Ramadan boleh taraweh, boleh sholat tasbih, taubat terserah, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh satu kali. Tapi kalau ibu sudah isya, ba'diyah isya, taraweh, witir, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Atau ibu sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, lalu ibu pulang. Tengah malam ibu mau sholat tahajud, boleh witir. Lah kalau bangunnya mepet gimana nih? Tadi belum sholat witir, ini udah mepet azan subuh. Tahajud atau witir? Witir, bukan tahajud. Tahajud sunnah biasa. Kalau mau lebih bagus, lebih tepat. Tapi boleh nggak aku tahajud aja ustazah, aku nggak mau witir? Boleh, tapi kurang mantap dia. Nah yang tidak boleh ditinggalkan, kalau bisa jangan witir tinggalkan. Atau tahajud 2, witir 1. Bisa. Saya cepat kali kah? Enggak. Seperti itu. Oke? Tadi ada yang ragu di sana tadi? Ngomong-ngomong ada yang ragu, siapa tadi? Tentang witir ada yang ragu? Udah ya? Seperti itu dia. Jadi witir itu cuma boleh, witir itu bisa 1, bisa 3 lah. It's okay lah. Rasulullah itu pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara loh. Yang pertama adalah sholat duha. Yang kedua sholat witir loh. Dan yang ketiga adalah puasa yaumul bid. Itu wasiat daripada baginda Nabi karena secara faktual Rasulullah itu sangat sayang dengan sholat witirnya. Clear? Witir itu sebenarnya semua sholat tuh kan ayat pendeknya bebas. Cuman kalau untuk sholat witir, rokaat 1 diusahakan al-a'la. Rokaat kedua ad-duha. Rokaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Oke, kalau nggak hafal al-a'la ayat lain aja. Kalau nggak hafal ad-duha ayat lain aja. Usahakan di rakaat ganjil al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kalau 1 rokaat ya al-ikhlas, al-falak, an-nas. Pokoknya sholat witir di rokaat ganjilnya diusahakan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Apa? 1 doang boleh, tapi kalau bisa 3-3. 3-3-nya. Boleh-boleh aja, nggak baca pun nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi boleh nggak rakaat pertama al-ikhlas? Boleh nggak rakaat pertama al-ikhlas? Rakaat kedua al-falak, rakaat ketiga anas. Boleh. Tapi kalau afdolnya rakaat ketiga baca lagi 3-3-nya nggak apa-apa. Afdolnya, ibu pertanyaan tadi, rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua anas, rakaat ketiga al-falak. Nah boleh nggak apa-apa Bu. Tapi kalau mau baca lagi 3-3 di rakaat ganjil bagus. Semangat kali Bu kalau udah al-ikhlas, al-falak, anas sampai. Silakan Bu, apa? Ya, kalau 1 rakaat, tapi tidak wajib ya Bu. Dianjurkan 3. Pokoknya witir itu ketemu rakaat ganjil, yang ganjilnya itu al-ikhlas, al-falak, anas. Memang iya, yang tadi.
Rakaat pertama dianjurkan al-a'la. Saya ulang ya. Ambil nafas dulu, 70 tahun. Konsentrasi. Oke. Witir rakaat pertama dianjurkan al-a'la. Rakaat kedua dianjurkan, saya enggak bilang diwajibkan, nanti bahaya bawa pulang. Aku enggak hafal al-a'la, enggak usah sholat witir, kacau. Rakaat pertama dianjurkan al-a'la, rakaat kedua dianjurkan ad-duha, rakaat ketiga dianjurkan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Pokoknya di rakaat ganjil mau dia 1 rakaat atau 3 rakaat dianjurkan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi semua ini cuman anjuran. So far ibu lah nggak baca apapun nggak masalah, tapi kan sayang. Kalau ibu nggak hafal al-a'la, nggak hafal ad-duha, jangan sampai nggak witir. Baca aja lah al-ikhlas, al-falak, terserah lah. Atau ayat kursi kayak, atau yasin ayat pertama kayak, atau yasin 2 ayat kan hafal. Al-baqarah cuma 2 ayat doang kan hafal. Ya, ad-duha doang cuma 1 ayat doang kan hafal. Seperti itu. Ingat, witir kalau 3 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal. Jangan pula kayak sholat maghrib ibu buat. Oke, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek. Sementara kalau sholat maghrib ada tahiyat awal dan ayat pendeknya cuma 2 rakaat. Supaya dia beda saja. Ada ragu lagi? Itu cuma dianjurkan ya Bu. Sama dengan sholat duha. Rakaat pertama dianjurkan asyams. Rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi macam dia tidak wajib. Dia macam cuman fadilah saja. Keutamaan saja. Ada ragu lanjut? Oke. Orang kajian udah pada tutup. Ini masih semangat aja pengajiannya. Masya Allah. Saya dapat kabar. Masih pengajian juga Al-Jannah. Oke, baik. Ya, semoga jadi ahli surga. Nanti habis Isya kan ba'diyah Isya. Setelah itu ibu dengerin ceramah Ustadz. Kan gitu kan? Saat mendengarkan ceramah Ustadz. Kalau ibu ada yang terkantuk-kantuk. Tapi kantuknya tuh cuma terkuak-kuak aja. Gitu-gitu aja. Itu tidak batal wudu. Tidak perlu ambil wudu lagi. Tapi kalau ibu nyandar atau sambil baring di sejadah, sambil pinggulnya nggak nempel lagi ke bumi, batal wudunya ambil lagi. Waktu mau tarawih. Kayak gitu. Selanjutnya, jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Banyak jemaah, kayak gitulah. Ya, kita pahami dulu kenapa nggak boleh. Baru nanti kita cara menanggapinya. Baca Quran hukumnya sunnah, betul? Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib, betul? Maka fokus ke ceramah ustadz jauh lebih baik. Karena menuntut ilmu itu fardu ain. Sementara membaca Quran sunnah dan baca Quran bisa kapanpun. Alasannya itu. Baca Quran saat ustadznya ceramah hampir-hampir mirip analoginya dengan ibu sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Mendulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Yang kedua, jangankan kita baca Quran saat ustadznya ceramah. Kita tatap aja mata ustadz tuh dalam-dalam. Nggak ngerti juga kita ceramahnya dong. Apalagi sampai pula kita baca Quran. Ya kan? Apa ceramah bulan lah. Udah kita tengok. Nggak juga paham kita. Apalagi sambil baca Quran. Nggak yakin saya. Saya aja nanya kajian bulan lalu apa Bu? Tengok catatan dulu Ustazah. Kemudian yang ketiga adalah kita itu sangat dianjurkan ihtiram kepada guru. Hormat kepada guru. Jadi kalau ada ustadz ceramah kita dengarkan. Saya tidak pernah melihat jemaah saya baca Quran saya ceramah. Saya udah ceramah 23 tahun. Tidak pernah. Cuma saya sering macam dapat laporan gitu, dapat jemaah yang bertanya, banyak ustaz yang baca Quran banyak gitu ya. Maka saya sampaikan begini, ngerti atau nggak ngerti kita ceramah ustadznya, dengarkan saja. Karena kita tidak tahu dari lisan mana kita mendapatkan hidayah.
Ini bahkan ada yang ditutupnya hijab, dia baca Quran sendiri di belakang. Nah itu jangan. Itulah ada dalil yang bunyinya karena nas akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga. Walakinnahum tadkhuluna ilan nar, tapi akhirnya dia masuk neraka. Siapa mereka? Yaitu orang yang banyak sunnahnya lupa yang wajibnya. Yang banyak sedekah tapi nggak bayar zakat. Yang banyak sedekah tapi nggak bayar zakat. Yang banyak tahajud tapi nggak sholat subuh. Seperti itulah. Jadi artinya dia lebih banyak sunnahnya dan mengabaikan yang wajib. Sepertinya dia masuk surga karena ibadahnya banyak, tapi tidak. Clear? Kalau ibu ada yang kesemutan nanti dengerin ceramah Ustadz encok pegelinu, ibu kan suka selonjor kan? Maka jangan selonjorannya menghadap kiblat. Bagi yang sudah lansia, expired dan kadaluarsa, lututnya. Oke. Oke, maka ibu-ibu ibu-ibu selonjarnya ke samping. Nah, duduknya di samping, ambil posisi. Ini masjid pura-puranya. Ibu di sini. Jadi ini kan masjid atau musola nih, ya. Ibu selonjorannya, ibu yang kadaluarsa itu di sini duduknya nih. Nah, ini kan cocok nih wajah-wajah kadaluarsa. Boleh nih kayak gitu kan. Oke. Tapi berdosa enggak? Tidak, dia cuma makruh saja. Makruh itu apa? Makruh itu dikerjakan boleh, Allah tidak suka. Boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Memang mau kita ngerjain sesuatu yang Allah tidak suka? Makruh itu. Oke? Selanjutnya ibu. Nanti ibu kan ke masjid itu macam ibu sholat subuh. Lalu ibu ke masjid. Kalau kita terlambat, lalu kita buru-buru lari-lari ke masjid, makruh. Tidak boleh lari-lari ke masjid. La'ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa perbuatan syaitan. Rasulullah pernah memarahi sahabat yang mana dia lari-lari saat ke masjid. Biasa saja jalannya. Dan seandainya ibu nyampe masjid antara azan dan iqamah, lalu kemudian ibu sholat sunat qabliyah subuh misalnya, atau nyampe masjidnya zuhur, ibu sholat sunat qabliyah zuhur misalnya, maka ketika ibu melakukan qabliyah subuh dan qabliyah zuhur, baru 1 rakaat rupanya orang iqamah, maka berhenti sholatnya, takbir bersama imam jauh lebih utama. Jangan dilanjutkan lagi sholatnya. Itu kan sama kalau macam ibu pergi umroh. Lalu orang di masjid sudah mulai sholat, masih ada yang jalan. Jangan, itu tidak punya ilmu kita. Jadi dimanapun iqamah ibu berhenti. Mau depan ruko kok, mau di mana kek. Ya, mau di depan hotel berhenti. Takbir bersama imam jauh lebih utama. Oke. Kalau kita sholat zuhur di masjid ya, waktunya nggak cukup lagi kan, sebelum zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat saja. Mana lebih bagus tayatul dulu atau qobliyahnya dulu? Baik. Ibu nyampe masjid antara azan dan iqamah. Sangat disunahkan qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, muncul pertanyaan nih. Apakah saya tahiyatul masjid atau qobliyah dulu? Lihat aja hukumnya. Tahiyatul masjid sunnah ghairu muakkad, sunnah biasa. Sementara qobliyah zuhur itu sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan qobliyah kita sampai masjid itu sudah sama dengan memuliakan masjid juga kok. Nah, kalau bisa 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat lagi qobliyah zuhur. Jadi totalnya 4. Kalau saya tahiyatul masjid nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, ketika kita nyampainya antara azan dan iqamah, kecuali masih sempat. Tahiyatul masjid itu bukan sholat pertama kali nyampe masjid, tapi selama kita berada di masjid. Diutamakan sebelum duduk, tapi kalau udah duduk bukan berarti tidak boleh. Hanya keutamaan saja. Kalau sholat siang itu berarti siang itu dari habis subuh sampai azan maghrib. Semua sholat sunnah kalau siang boleh 4 rakaat.
Sholat duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau taubat pengen siang 4 rakaat, kalau sholat hajat pengen siang 4 rakaat boleh. Tapi syaratnya nggak sama dengan sholat zuhur. Contoh, sengaja aku sholat qobliyah zuhur atau sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri. Jangan tahiyat awal, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Membedakannya dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib tahiyat awal, kalau sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal. Yang kedua, rakaat 1, 2, 3, 4 semua baca ayat pendek. Membedakan dari sholat wajib. Sholat wajib kan ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 saja. Itu rawan lupa rakaat loh Bu. Kalau mau enggak apa-apa sih. Cuma sangat rawan lupa rakaat. 2 rakaat aja lupa. Apalagi 4. Boleh banget. Jadi Bu, dari sama. Kalau siang sama. Oke. Sekarang mana yang dianjurkan 4 langsung atau 2-2? Saya jelaskan. Habis subuh menjelang azan maghrib. Itu kalau mau sholat di siang hari sunnah. Apapun lah. Sholat hajat kan bisa siang. Sholat taubat kan bisa siang. Rawatib duha. Itu 4 atau 2 bebas. Tapi kalau malam dari maghrib menjelang azan subuh. Misalnya taubat malam. Tahajud malam. Taraweh malam. Maka qiyamul lail matna. Kalau bisa 2-2. Kalau dia malam, usahakan 2-2 lebih bagus. Kalau siang, bebas. Oke? Ada yang ragu? Lanjut? Ingat nanti semua ini. Insya Allah. Oke. Ada dalil yang menyebar di masyarakat. Tetapi dalil ini lemah. Bunyinya adalah naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu dalilnya lemah. Bahkan ada dalam kumpulan hadis palsu. Kenapa? Karena begini. Rasulullah itu semakin dia puasa, semakin mantap perangnya. 80% peperangan terjadi di bulan Ramadan. Pagi beliau berperang, malam beliau begadang zikir kepada Allah. Selama Ramadan Rasulullah semakin mantap dagangnya. Siang pagi beliau berdagang, malam beliau beriktikaf zikir kepada Allah. Jadi Ramadan itu beliau kurang tidur, bukan banyak tidur. Pertama dalilnya lemah, yang kedua bertentangan dengan perbuatan Rasulullah. Sementara jemaah pagi, siang, malam tidur, bukan jemaah al-jannah. Jauh di sana Tuhan. Oke. Tapi apakah boleh tidur? Boleh. Tapi tidak tidur terus. Ada ragu? Aman? Sedikit lagi. Ada dalil? Ada dalil yang bunyi begini. Kam min shaimin. Akan ada orang yang kam min shaimin laisa lahu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa min siyamih dari puasanya ilal ju' kecuali lapar wal atos, lapar dan dahaga saja. Siapa dia? Yaitu orang yang berpuasa tapi nggak selesai urusannya dengan manusia. Jadi kalau seandainya ada orang nyata salah dengan kita, maafkan tanpa harus dia minta maaf, dalam hati aja nggak masalah. Maka menjelang Ramadan diwajibkan saling memaafkan, bukan sekedar meminta maaf. Sekarang saya tanya, lebih penting minta maaf atau memaafkan? Coba contoh, saya punya salah, lalu saya tidak minta maaf, tapi rupanya orang itu tetap memaafkan. Aman nggak? Aman. Ibu punya salah ke saya, ibu tidak minta maaf, tapi saya sudah maafkan. Aman nggak? Kalau memaafkan semua sudah aman. Oke? Tapi sebaliknya, kalau cuma minta maaf doang, saya minta maaf, ibu tidak maafkan, aman nggak? Makanya fa'fu wasfahu, saling memaafkan. Itu lebih tinggi derajatnya. Clear? Memaafkan apakah harus seperti dulu?
Saya udah memaafkan saja. Tapi sakitnya itu di sini Ustaz. Memaafkan apakah harus seperti dulu? Memaafkan bukan berarti harus seperti dulu. Bahkan ketika kita udah memaafkan orang lain, kalau ternyata orang itu fasik, orang itu tidak baik, orang itu selalu menyakiti, maka boleh mengurangi urusan dengan dia. Itu sangat dianjurkan. Ya, tetapi tetap memaafkan di dalam hati. Kurangi urusan. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata bahwa tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat kau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Jadi kalau dia nanya, kenapa kamu meninggalkan saya? Supaya engkau tidak berdosa. Selebe. Enggak kayak gitu. Kayak gitu artinya seperti itu ya. Jadi ya kita maafkan tapi macam kita tidak banyak lagi urusan. Jangan berurusan lagi nanti ibu ya nanti pusing lagi, balik lagi, nanya lagi, pusing lagi, balik lagi, nanya lagi. Nah? Kita pun jadi berdosa. Kalau kita tahan, kalau kita nahan kita berpahala. Tapi kalau kita nggak tahan, tergas juga sama kita kan. Kalau kita ngegas, ujung-ujungnya kita jadi berdosa juga. Memang kita tidak boleh membalas setiap keburukan dengan keburukan. Karena letaknya orang beriman adalah pada balasan atas keburukan orang. Kalau orang baik kita baik itu biasa. Tapi kalau orang buruk kita tetap tenang itu luar biasa. Oke? Angguknya luar biasa. Tayoyo tanda. Oke? Lanjut sedikit lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nanti kita kan gak ketemu Ramadan kan? Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10, ini sebagai penutup nih. 10 malam terakhir. 21 yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Malam Lailatul Qadar punya ciri-ciri. Yang pertama malam itu tidak turun hujan. Yang kedua malam itu tidak panas, tidak dingin. Sejuk. Kalau sekarang kan kalau hidup AC dingin banget. Nggak hidup AC gerah banget. Yang ketiga bisa dirasakan semua orang. Air laut terasa hambar. Tapi janganlah ibu tabang ke dumai cari air lawi. Nggak usah. Yang keempat kan air laut terdekat dumai kan. Yang kemudian yang keempat. Sini malam Lailatul Qadar. Besok pagi itu matahari tidak terlalu tidak terlalu terik. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan, mengaminkan semua doa orang pada malam Lailatul Qadar dan membawa doa-doa manusia yang ada di bumi ini kepada Allah Azza wa Jalla. Satu malaikat ada 7.000 sayap, 7.000 sayap itulah yang akan menghalangi air mata yang menghalangi matahari yang jatuh ke bumi. So, ibu-ibu maksimalkan nanti 10 malam terakhir iktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di masjid banyak berdoa, sholat sunnah. Masalahnya kita NU dan Muhammadiyah itu beda. Ujung-ujungnya malam ganjilnya kapan? Gak jelas juga. Ya versi NU malam ganjilnya ini, versi Muhammadiyah ini. Maka untuk mengantisipasi itu semuanya, ibu 10 malam terakhir iktikaf aja. Mau di mana jatuhnya nanti terserahlah. Loh kayak mana Ustazah NU Muhammadiyah beda. Ibu gak usah pusingkan NU dan Muhammadiyah. Intinya NU boleh 29, intinya puasa itu boleh 29, boleh 30. Boleh 29, boleh 30. Mau ikut NU, ikut Muhammadiyah bebas. Intinya itu kedua mereka itu 29 dan 30 itu. Yang penting 331 dan 3328. Nah, gak usah pusing-pusing ya kita dipecah-pecah. Baru udah puasa, gak usah bertengkar-tengkar karena persoalan furu. Ya persoalan cabang saja. Jadi intinya mau ibu ikut NU, ibu ikut Muhammadiyah, ibu bebas saja. Kalau ibu ikut salah satunya ada bisa jadi yang 29, ada bisa jadi yang 30. Dua-duanya betul, Rasulullah pernah melakukan keduanya. Clear? Demikian dari saya. Ya. Apa yang membedakan itikaf itu kan 5 nih, sebelum masjidnya. Itikaf itu beberapa aktivitas, ada 5 aktivitas itikaf. Yang pertama zikir, iya dong. Yang kedua ingat kekurangan diri, ya dong. Muhasabah diri, kan. Yang ketiga adalah berdoa, ya dong. Yang keempat sholat sunnah. Yang kelima baca Quran. Ingat nanti nih. Ya, ini nanti di rumah atau di masjidnya. Sekarang isinya dulu aja nih. Komposisi iktikaf itu apa? Berzikir.
muhasabah, sholat sunnah. Ya sholat sunnah apalah, tahajud kayak, taubat kayak. Kemudian baca Quran. Oke, berdoa. Kan 5 itu aja. Itikaf itu. Sebelum kita jawab di masjid atau di rumah nih. Capek baca Quran bawa doa, capek doa bawa zikir, capek zikir sholat sunnah. Pokoknya diputar-putar aja nih. Tapi kalau aku pengen zikir, boleh juga. Aku pengen baca Quran aja selama itikaf, boleh juga. Yang penting komposisinya 5 ini. Mau ibu lakukan kelima-limanya atau salah satunya terserah saja. Sampai sini kira-kira paham nggak? Oke, pertanyaannya. Apa yang membedakan itikaf itu dengan zikir biasa? Dengan baca Quran di biasa? Yang membedakannya adalah diam, as-sukut, dan di masjidnya. Atau di musola. Ustazah, saya zikir, diam, baca Quran, di musola, nyudut. Itu itikaf namanya. Ustazah, saya zikir di musola, saya sholat sunnah, saya baca Quran, tapi sambil makan santai dan ngobrol, itu zikir namanya. Paham nggak? Saya zikir di masjid sambil cerita, itu zikir namanya. Saya baca Quran sambil ngobrol-ngobrol di masjid, itu baca Quran namanya. Supaya dia dianggap itikaf, mesti diam tenang di masjid dan kemudian tenang sendiri. Ustazah, saya di rumah loh Ustazah. Saya zikir, baca Quran, muhasabah, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Saya diam, saya tenang, gak ada yang ganggu. Itu zikir namanya. Kalau mau dia dianggap itikaf, mesti ke masjid diamnya. Paham gak? Ke musola boleh? Boleh. Tapi musola yang sudah diwakafkan. Apa itu musola yang sudah diwakafkan? Orang bebas mau datang. Musola pom bensin, bebas. Musola perumahan, bebas. Musola RT, bebas. Tapi musola di rumah, bukan musola yang diwakafkan. Nggak bisa doa itikaf di situ. Musola di kantor belum diwakafkan. Cuma untuk orang kantor. Nggak bisa itikaf di situ. Oke. Sama dengan tahiyatul masjid juga seperti itu. Tahiyatul masjid itu bisa dilakukan di musola yang sudah diwakafkan. Tahiyatul masjid boleh di musola. Tapi dia sudah diwakafkan. Tahiyatul masjid di musola dalam rumah ya tidak. Belum diwakafkan. Sholat tahiyatul masjid di musola tapi dalam sekolah ya tidak. Belum diwakafkan. Tapi kalau musolanya sudah diwakafkan untuk orang banyak. Macam seperti perumahan, pom bensin, ibu boleh tahiyatul masjid di situ. Tapi niatnya jangan niat sengaja aku tahiyatul musola, jangan. Tetap tahiyatul masjid. Oke? Sudah paham? Udah oke Kak? Nah, seperti itu. Ya kan tidak mesti sering-sering. Makan minum boleh saat itikaf? Boleh. Baring boleh? Boleh. Ngobrol yang gak penting, scroll-scroll yang gak boleh. Mengerjakan yang mubah nggak boleh. Clear ya? Ada lagi ragu? Cukup? Selama beberapa bulan saya menemani ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada salah dan khilaf kepada ibu-ibu semua. Menjelang Ramadan, saya berdoa semoga ibu bisa diberikan Allah terus kesehatan, keceriaan, kebahagiaan, dimudahkan urusan, dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Dimudahkan menangkap ilmu yang disampaikan oleh ustadz ustazah serta mengamalkannya. Ya, semoga Ramadan kali ini lebih baik dan pesan saya jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita. Anggap saja kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan setelahnya sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Oke, saya mohon maaf lahir batin, kita tutup dulu ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, firatan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bisalam warhamna al-jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Innal ladzi farada
عرض عليك القرآن لردك إلا معاد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman thank you ya yang sudah mampir ke akun aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Sampai ketemu di live berikutnya dengan aku. Hampir semua kajian kita sudah akan tutup menjelang Syawal ya. Yang mau madu bisa mampir 20 menit dari sekarang dengan Mbak Lavina karena sekarang ada ekstra Ramadan sale untuk teman-teman bisa dapatkan harga terjangkau sementara bisa membeli madunya dan meminumnya di dalam bulan Ramadan. Untuk dengan aku sampai ketemu di jam 7 malam nanti waktu Indonesia Barat kita ngobrol santai bareng aku ya. Sehat selalu semuanya guys. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Analogi di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya.